kan di kamar mandi, sehingga Tia pun langsung dibawa menuju ke kamarnya. Tia pun berusaha lah untuk mencerna semua kejadian gak masuk akal yang baru aja dialami itu, Wak. Itu tuh tadi tuh beneran apa aku mimpi nih? Tapi kalau aku mimpi kenapa kok kerasa nyata kali, Nat? Barulah dari situ Tia pun memberanikan diri untuk bercerita kepada Putri. Memang waktu itu lagi-lagi Tia gak cerita ke orang tuanya, Wak. Pasti aku dibilang halusinasi sama orang tua aku. Nah, orang tua aku tuh skeptisnya bukan main. Udah diceritain lah sama Putri semuanya kan, tangtung. Nah, karena terlanjur penasaran, Tia pun memutuskan untuk pergi ke orang pintar lagi, Wak. Namanya ini Pak Yadi lah kita sebut. Kebetulan rumah Pak Yadi ini gak jauh dari rumahnya si Tia. Untuk apa? Untuk menanyakan perihal mimpi tadi. Dah pergilah si Tia ke sana kan, ditemanin sama si Putri juga nih. Nah, sesampainya di rumah Pak Yadi ini, Wak, mereka belum ngomong masalah yang ingin ditanyakan lagi belum. Tiba-tiba aja Pak Yadi ini bilang, mau nanyain soal mimpi kau ya, katanya. Di situ Tia sama Putri pun kaget lah. Kok bisa tahu bapak ini? Dan gak lama kemudian Pak Yadi pun sembayang, Wak, dan meminta izin kepada entitas semesta untuk menceritakan kisah sebenarnya kepada Tia dan Putri. Saat itu mereka pun kemudian disuruh sama Pak Yadi untuk meminum 3 tetes air gitu lah, Wak. Dan beberapa menit berselang mereka pun mendadak ngantuk berat. Si Tia sama si Putri ini ya ngantuk kali, Nat. Dan akhirnya tertidur berdua. Nah, di dalam tidurnya inilah, Wak, mereka bermimpi. Wah, ini benang merah ini. Nih, mereka bermimpi sosok almarhum kakeknya Putri yang sedang menyelamatkan seorang gadis dari kejaran tentara Belanda. Nah, karena merasa telah berhutang budi, gadis itu pun kemudian berjanji sama si kakeknya Putri ini. Makasih ya, Mas, aku janji bakal jagain kau dan seluruh keturunan kau. Nah, ternyata, Wak, gadis yang diselamatkan kakek ini menekuni suatu ilmu gaib dalam kepercayaan Bali yang digunakan untuk tujuan yang baik. Nah, siapa si gadis ini? Gadis ini adalah sosok Leak yang menyelamatkan Tia waktu Tia disakiti kuntilanak jahat yang lagi bertarung sama kuntilanak itu. Inilah gadis nih. Tapi sosoknya Leak. Ya. Nah, di sisi lain mereka juga diperlihatkan seorang gadis cantik kali, dia cantik kali, rambutnya panjang. Dan gadis itu bernama Ayu. Ayu ini ternyata jatuh cinta sama bapaknya Putri. Akan tetapi bapaknya Putri menolak si Ayu ini dan memilih untuk menikah dengan ibunya Putri. Karena sakit hati, Ayu pergilah dia ke dukun dengan tujuan apa? Mau mencelakai seluruh keluarganya si bapak Putri. Tapi keluarga Putri ini tidak pernah terganggu secara ekstrim itu, Wak. Gegara apa? Gegara mereka selalu dijaga sama Leak. Tadi tuh jelmaan nenek baik yang udah diselamatin kakeknya si Putri itu. Itu diganggu sama si Ayu, nggak tembus, nggak bisa, nggak ada mereka ngalamin gangguan ekstrim, biasa-biasa aja keluarga si Putri ini. Nah, saking frustasinya gangguan-gangguan itu nggak kunjung tembus juga ke keluarga si Putri, Ayu pun memutuskan untuk mencari ilmu yang lebih besar dan yang lebih sadis, Wak. Yaitu dengan cara melakukan